Dan saya terakhir ketemu tahun lalu waktu saya ke Medan. Ketemu langsung, udah lama nggak ketemu. Nangis Antum, nangis. Enggak, di kontak. Nangis dia, nangis dipeluk ya. Dan sekarang Nangis dia, nangis. dan sekarang kerjanya di Dia nangis, ya Allah, gua dulu belajar rajin banget, tapi begini. Enggak, nangisnya bukan kayak gitu, nangis gini. Nah kan kalau ngomongin pas di SMA, pasti kan punya ini apa, temen dekat punya nggak? Punya. CS kalau dulu. Iya pakai biasanya. CS. Punya nggak ada? Punya. Ada. Ada. Teman deketku sih cewek. hampir Cowok kan? Cowok. Aku akrab satu sekolah sih, satu kelas sih. Satu kelas. Udah kayak keluarga gitu loh, Iya. satu sekolahnya itu. Ada nggak yang kayak banget gitu? Tapi ada satu yang dia paling sering jemput aku pulang pergi sekolah. Ada satu orang. Siapa itu? Jangan-jangan yang bantu di rumah. Yang ngepil tadi itu. Oh ya, ngepil. Aku tahu dia nyuruh itu jemput kalau lagi ngepil. Itu teman-temanku itu mau jemput rebutan loh. Dia pengen jemput gitu bareng karena rumahku, aku kan nyari sekolah yang deket sama rumah ya. Dan itu pasti sejalur kan mereka. Iya pasti lewat semua rumah lu. Ya. Apa yang membuat teman-teman itu tertarik buat jemput gitu loh? Enggak tahu. Anak guru gitu. Jemput Anak itu guru kan kan. Enggak anak guru. Beda sekolah. Beda sekolah. Apa yang membuat mereka itu tertarik buat jemput? Mungkin akrab ya, solidaritas sih mungkin ya. Tapi kadang ada lucu juga ya, dia ke rumah. Ini bener lucu nih. Iya. Saya ketawa nih kita Dia nih. jemput minta makan gitu loh, udah saking seringnya. Belum makan. Belum sarapan. Itu berarti bukan pengen nolong, bukan kaku. Makanannya enggak tiap hari. Oh, dia butuh makan itu. Enggak, makanannya enggak tiap hari. Ada berarti satu orang tuh. Ada sih yang paling sering jemput ya. Sampai sekarang akrab, maksudnya sampai lama banget itu temenannya tuh lama banget. sampai kuliah sih. Sampai kuliah. Ada satu orang tuh. Ada sih. Aku kayaknya semuanya sampai kuliah sih. Kuliah pun sama di Sampai sekarang pun ada grupnya, kadang sering nelpon gitu. Oh, bestie tuh. Enggak, temen sekelas, seangkatan, temen sekelas. Terus komunikasinya apa? Antum ngasih jawaban ujian gitu ya? Enggak. Ya orang diajak kan nggak suka belajar, gimana ngasih jawaban ujian. Tapi biasanya orang-orang yang kayak begini-gini nih dapat kunci Dan jawaban. dia tuh rela ini ya. Gue kan telat ya, jam 7 aja lah berangkatnya gitu kan gue. Iya gitu dia. Terus dihukum dia mau. Dihukum sama guru-guru itu dia nyambutin rumput, terus masih tak suruh nyambut. Dulu waktu SMA dipanggil apa sama teman-teman? King. Panggilannya? King juga kayaknya. Enggak lah, panggil nama lah. Oh namanya. Tapi karena mungkin koleris ya, jadi orang ngikut gitu loh. Jadi ngikut semua. Jadi kalau orang nongkrong di tempat rokok misalkan ya, dan kita orang biasa bukan yang mimpin gitu loh, pasti disuruh ngerokok. Iya kan, disuruh ngumpul mabok, disuruh mabok. Iya, Tapi iya, aku enggak gitu loh, enggak disuruh, enggak diminta karena Iya mungkin kasihan lah teman-temannya. Jangan suruh ngerokok batuk nanti dia. Dia nggak bisa ngerokok. Kalau antum ada nggak teman deket? Antum di sekolah disuruh-suruh enggak? Ini dulu ntar kita terakhir. Antum ada nggak teman dekat? Terakhir ya dia. Iya terakhir. Teman dekat. Teman dekat ada tapi beda kelas. Beda kelas kan ada. Beda jurusan juga nggak? Satu jurusan beda kelas. Oke. Nah dia deket karena kita bareng-bareng di OSIS. Oh di OSIS. Oh, aku juga ada. Aku nyebutnya tuh dulu tuh karena ya SMA kan masa-masa galau ya, masa-masa galau, masa-masa mulai seneng cewek gitu misalnya. Yang bener-bener serius ya nggak Cat? Pura-pura. Antum nggak ada rasa-rasa Gorizan Now gitu, terstimulus pas lagi zaman SMA? Langsung saya nih? Enggak, ntar dulu. Jadi waktu itu gue tuh fetishnya matematika itu. Gue tahu temenan bertiga. Jadi ada aku, terus satu lagi panggilannya Bokai, satu lagi namanya Budi. Bukai ini itu bertiga. Kok bukan? Antum dipanggil apa? Jadi namanya tuh Freddy Yakob. Nah Yakob dibalik jadi dibalik. Bokai. Antum berarti panggilnya apa? Saya? Namrat. Ramdan kan dibalik. Oh enggak. Jangan berusaha untuk melucu kan. Jadi bertiga, sampai sekarang tuh masih kontak-kontakan gitu. Nah, Ustaz Iskandar ada nggak nih?
kira-kira? Oh, Ada punya teman nggak? Pasti cewek. punya Cewek pasti. teman dekat tapi rumahnya jauhan. Teman deket tapi jauh. Ya, jauh rumah. Ya, bagi dia itu udah temen, udahlah. Iya. Enggak, dia tuh cuma mau ngambil deket tapi jauh gitu. Ngerti nggak? Iya, bagi dia orang nggak akrab itu akrab karena nggak ada yang mau berteman Enggak, tapi sama ada dia. besti bener. Itu Ada. ada 2 orang. Ada orang juga. Yang Riyadi dan Hasibuan. Jadi Diri yang kamu sendiri berarti itu. yang pertama itu Ah. namanya saya sebut boleh namanya. Ya sebut aja, saya sebut Serah nama. lah. Namanya Reja. Reja. Reja Lubis marganya. Raja. Medan ya. Raja. Reja. Raja. Itu manusia, Lulusan IPDN. manusia, bukan Manusia. astral. Manusia. Raja. Oh. Dan saya terakhir ketemu tahun lalu waktu saya ke Medan. Ah. Ketemu langsung udah lama nggak ketemu. Nangis antum nangis. Enggak, di kontak. Nangis dia, nangis dipeluk. Dan sekarang Nangis dia, nangis. dan sekarang kerjanya di Enggak, dia nangis, ya Allah. Gua dulu belajar rajin banget, tapi begini. Enggak, Dia nangisnya bukan kayak gitu, nangis gini. sebenarnya sih pengen nangis, tapi karena saya bawa anak saya yang paling kecil perempuan kan nggak mungkin seorang ayah nangis di depan anak perempuannya. Akhirnya nggak nangis. Ya. Tapi ini ya. menangisi ingus keluar, menangisi nasib. Dia lebih sukses dari antum. Iya, IPDN. Di kelurahan sekarang apa di calon lurah. IPDN, bro. Itulah kenapa aku benci sekolah ya. Kenapa? Ngapain gitu loh? Bentar. Orang tuh yang rajin banget sekolahnya kadang Seruan kan? kadang tuh nggak sekeren orang-orang yang biasa aja di sekolah gitu. Lah iya. Iya. Iya kan? Masa antum pas sekolah gak punya pikiran itu? Ini buat apa semuanya? Gitu Ya, loh. karena Terus antum, olimpiade, gitu. Aku itu kalau ngeliat orang kayak gitu, kasihan dia. ngejar Aku nilai. ngobrol sama temen gue, kasihan itu ketipu sama sekolah. Ini buat apa ini? Tapi bener tau kayak nggak tahu ya. Cuman ini kalau yang nonton guru langsung unfollow, unsubscribe. Ibuku kan marah-marah juga kak, kan ibuku guru. Aku gitu. Ada lagi cerita tuh. Nanti Muhammad sekolah di mana? Gak sekolah bu. jadi kalau ditanya kenapa saya harus terus belajar gitu ya, walaupun nggak tahu mau jadi apa gitu kan. Karena orang tua sebenarnya. Masih orang tua namanya kan, saya SMP udah tinggal orang tua pindah. Jadi salah satu berterima kasih ke orang tua ya nunjukin dengan bukti inilah akademis kan. Akademis. Itu aja sih sebenarnya. Terima kasih karena orang tua pindah ninggalin antum. Iya pindah, orang tua anak satu-satu jadi pindah ke kampungnya. Jadi tinggal saya sama berdua di kota Medan sama abang saya. Jadi bukti saya itu ya berterima kasih, saya ya nunjukkan belajar yang gitu belajar aja yang benar sebenarnya. gitu ya. Enggak. Makanya waktu saya kuliah itu pindah dari agribisnis itu orang tua yang termasuk yang paling marah sebenarnya. Kenapa? Ya agribisnis pindah ke jurusan syariah apa gitu, relate-nya gitu. Maksudnya nggak kepikiran sama mereka. Nggak pernah pesantren. Sabar. Iya kan? Nah itu. Loh itu aku. Jadi aku kan STM, lulus masuk D1 komputer. D1 komputer. panjang banget itu. Kemudian D1 itu sama kayak SMA sebenarnya. Bukan sama kayak SMA, ya lebih Terapan ya. ini lebih terapan, Ya. lebih praktis lah. Ya selevel kuliah tapi cuma Waktu itu setahun. udah hebat D1 kan? Nah lulus di situ aku langsung ngajar, langsung ngajar di kampus itu. Ya kan bener D1 ya kan? D1 udah bisa jadi dosen. Bukan dosen sih, karena di Asisten, satu kan staff, bukan staff. subdosen. Staff. Ya pengajar aja di situ. Asdos. Nah baru setelah itu aku bisa ngelanjutin kuliah sambil ngajar. Sampai 1. Nah masuk S1-nya jurusan ekonomi Islam Oh. Di kampus mana Ustaz? di UIN Surakarta. Dulu namanya Solo IAIN. dulu bukan IAIN. dulu Stein. Sama Sekolah Stein Stein. ya. Di bawahnya Sekarang- IAIN lagi tuh. Tahun Ya. berapa itu ya? Selain Surakarta. Solo berarti kan? Kan dari STM ke STM-nya otomotif, terus ke komputer, terus nggak ada kaitannya sampai teknologi sama sekali. Ke Jurusan ekonomi Islam. ekonomi Islam. Oh. Makanya ilmu otomotifnya kan nggak kepake. Gak kepake. Oh. Ya sama kayak saya pertaniannya nggak ada apa sama sekali. Antum IPA berarti. Kalau di jalur STM terus Masih IPA itu. Iya, STM, terus waktu itu komputer itu masih IPA kan. terus Nah terus jurusannya IPS. itu IPS masuknya karena jurusan ekonomi kan. ya terus habis itu ke ekonomi Ekonomi Islam.
Antum apa tadi? Dari IPA, IPA, kargo bisnis. Ya agama. agribisnis agama. Ya. Agama. Tafsir hadis sama syariah. Lu? Sombong. Kan itu biar lucunya. Lu IPA ke piano. Piano. Kuliah di piano. Piano. Nggak kerja kan? Nggak pernah kerja ya? Nggak pernah kerja sama orang. Nggak pernah kerja sama orang. Oh, gua berarti juga nyasar ya. Apa? Aku SMA IPA. Terus kuliahnya ekonomi. Ekonomi kapitalis. Akuntansi kan ada akuntansi. Bukan. Manajemen keuangan. Oh, manajemen. Aku Yang manajemen paling saya Mas. benci tuh. Aku manajemen. program studinya manajemen. Hitung-hitungan. Ya bukan itunya konsepnya. Kenapa kok benci? Hah? Manajemen keuangan kan ada nilai uang. Saya belajar dulu agribisnis. Ya Tentang tapi kan konsep nilai uang. itu kan cuma membaca laporan keuangan, bukan membuat laporan keuangan. Bukan yang konsep nilai uang itu loh merosot. Nah, itu kan Oh konsep kapitalis, kayak deflasi gitu. Oh iya. Kalau itu dipelajari SMP SMA pelajari itu tuh. Iya. Terus habis itu kuliah itu, kerja di bank. Tapi anehnya ya pas lagi zaman SMA itu, gue tuh sebenarnya dipaksa jadi baik. Kenapa? Dipaksa jadi baik karena pertama masuk SMA itu dipaksa jadi anak rohis. Terus Siapa yang maksa? ada ketua Antum itu loh, terpaksa ya? kesiswaan. Terpaksa ya? Iya, aku dipaksa. Tertolak amalnya itu. Ya nggak apa-apa. Iya kan, itu dipaksa. Jenazahnya juga gitu biasanya. Yang penting hari Jumat. Tolak. Besok aja jangan Jumat. Iya itu jadi bahasa SMA tuh sebenarnya udah dipaksa jadi baik gitu. Jadi minta jadi rohis. Ntar pas kelas 2-nya dijadiin ketua sekbid ketakwaan tuh. Itu tuh pas lagi zaman SMA tuh kan anak-anak tanah sekolah SMA itu gini-gini. Iya, Masya Allah lu berkata dia. Ngapain jadi kayak gini-gini? Jadi Ustaz Iskandar. Dia pengen lo dapat itu loh. Gue tuh nggak mau. Dapat apa? Ketua kesiswaan Rohis. Memang calon ketua, calon. Tapi aku menyalonkan diri dia. gue tuh dipilih. Dia pengen banget sih. Tapi nggak ada yang milih memang sih. Terus habis itu Dia pengen bersaing banget di sekolah itu loh. Itu orang yang paling tak suka di sekolah. Kalau dulu kan pemilihan ketua begitu, biasanya orang yang dipaksa-paksa kan. iya aku dipaksa. Kamu itu dulu. Iya kamu ikutan Nggak ada gitu. yang mau nyalonin kan? Dan nggak kepilih gitu loh. Kok bisa? Dan gak kepilih. Ya, Aku pernah ya di kelas 2 atau kelas berapa pemilihan ketua kelas. Iya. Satu kelas itu milih aku semua. Terus manggil-manggil nama aku, gitu ya. Sifrun gitu lah Masa? misalkan. Oh iya, benar. Gitu lah. Pokoknya itulah yang pengen sekelas tuh pengen itu semua. Maju lah ya untuk. Ternyata Gurunya yang nggak mau. Serius ini katanya. Aku mah diem aja, gue bodoh amat, gue nggak pengen. Biasanya ketua yang lain kelas lah, yang lain. itu kan disuruh-suruh sama guru biasanya. Iya kalau anaknya susah disuruh gimana mau? Itu kayaknya yang bisa kerja sama guru. Iya benar. Yang tukang nyatet gitu. Kalau Ustaz Iskandar inilah. Iya, kemarin kenapa saya pede maju rohis itu karena guru itu terkesima oleh saya sampai guru agama maksudnya. Guru agama ya. Ya karena nilai agamanya itu kalau ada di atas 100 di atasnya gitu. Sebentar, coba antum teoriin ekspresi gurunya ketika terkesima. Aku Guys, itu lagi. ya jadi teman-temannya sambil manggil saya itu karena nilai agama itu tinggi, itu sambil bilang rois, ketua. Padahal belum jadi ketua. Belum jadi ketua. Belum jadi ketua udah bilang rois, akhirnya pede. Tapi ternyata dihianati gitu, nggak ada yang milih. Kok dihianati sih? Kok ada Dihianati itu. dihianati? Mimpin nggak mimpin itu masalah kewibawaan, aura. Kok dihianati? Agak nyalonin nggak apa, belum ada pemilihan orang sudah ini pemimpin kami nih, Iya, pemimpin. Itu iya. pemimpin itu Iya. gua itu. Nah, bukan. Bentar, kan kalau dihianati itu kan sebelumnya udah Emang ada nggak? perkumpulan. Iya, kan Iya kan? sejak awal emang nggak dipercaya. Kok bisa dihianati? Temen aku itu nggak percaya. Iya kan? Kalau lihat dari sejarah kan Abu Bakar dipilih karena jadi imam sholat. Saya kalau sholat selalu minta jadi imam, kan itu isyarat. Aku Minta jadi imam. Aku dulu aja jadi imam nyesel kan. Pas lagi SMA udah sholat nih. Imam zuhur kan. Wah, belakang gua rame nih. Lama-lamain pas zuhur tuh kan sir kan. Udahannya dong. Nama kamu siapa?
Fajri dari kelas berapa? 10.3. Oh, minggu depan jadi imam sholat Jumat ya. Tuh, gara-gara itu. Memang layak, itu syarat sebenarnya. Gara-gara apa? Namanya Fajri. Bukan gara-gara sholat zuhur itu lama kan. Oh. So, jadi Ini sholatnya lama. iya nih kayaknya bacaannya panjang. Padahal dia lama itu karena lupa bacaan. Aduh apa ya, ngulangi lagi dari awal. Aduh apa ya. Jadi lama. Saya pas lagi sholat Jumat aku cuma baca ad-duha sama alin syiro. Tapi kalau sholat pas sekolah emang tak lama-lamain sih. Karena lama Biar masuknya. lama masuknya. Dari mana sholat duha, Pak? Oh. Kalau itu aku pernah dibenci sama guru bahasa Inggris dulu. Karena pas pelajaran bahasa Inggris itu setelah istirahat. Dan istirahatnya itu biasanya agak nabrak waktu, bukan waktu duha, tapi waktu zuhur. Nah waktunya itu nggak begitu pas itu. Kalau kita itu sholat zuhur dulu, pasti masuk kelas telat Nah itu. aku caranya gini loh mas, izin sholat duha sampai zuhur di masjid udah. Jangan pulang udah. Nah, itu lucu. Itu lucu. Strategi pak. Tapi apa? Berarti itu kan kejadian lucu di musola sekolah ya. Gue juga pernah Aku masjidnya masalahnya, aku tuh sholatnya bukan di musola sekolah. luar. Masjid luar sekolah. Jadi ngobrol sama petani, ngobrol sama warga-warga situ, ngobrol kita. Itu memang sudah niat bolos. Tapi tasnya di sekolah balik. Atau kalau mau resmi ngomong dulu sama gurunya, Pak izin sholat zuhur, sholat duha itu. Sholatnya di masjid rumah dia. Sampai selesai. Lah itu kadang aku juga pulang ke rumah. Nah, karena rumah lu dekat. Rumah aku deket. Pulang naik motor. Nah, kalau dulu Antum sekolahnya deket atau jauh? Naik motor, kalau naik angkot tuh 2 kali. Saya sekitar 10-15 menit lah. 10? 15 menit nah. Enggak terlalu jauh maksudnya. Jakarta kan? Masih Antum 3 Jakarta tahun, kan? 3 kilo. 3 kilo dari rumah. Makanya saya paling jauh kali ya. Enggak cepat. Jadi saya harus berangkat tuh 5:30 dari tempat tinggal ke sekolah itu. Untuk mendapatkan nilai pendidikan yang bagus tadi itu. Astagfirullahaladzim, sia-sia ya hidup antum. Aku sekolah aja gak serius tuh kayak kebuang umurku gitu loh. Aku dulu sekolah itu berangkat naik sepeda. Kan? Kira-kira jarak berapa ya? 10 menit atau 15 menit. Oh, dekat. Sepeda dititip. Nah, Di dari rumah? Bukan, ada penitipan sepeda. Oh. Dari Oh, nggak tempat bisa ke sekolah, nitip nggak boleh ke sepeda sekolah itu, bukan, karena jauh kan. Oh. Capek kalau naik sepeda. Akhirnya naik ini angkutan umum. Omprengan. Dulu aku naiknya Mercedes no. Damri. Wos. Masih ingat tuh saat ongkosnya berapa? Antum inget gak dulu sebelum UN banyak tryout? Banyak. Tryout gitu kan? Iya. Iya. Aku gak ngerjain tuh. Hah? Sampai jadi omongan guru-guru. Kok nggak ada yang dikerjain? Iya. Kenapa gak ngerjain? Saya nggak tahu kenapa harus ngerjain. Dia jangan-jangan dia yang buat soal kayaknya, yang buat soal. Kenapa kau harus ngerjain? Gak pengaruh sama Nilai naik turunnya kelas, pusing, gak pengaruh sama UN. pusing. Gitu kan. Ngapain gitu loh? Sampai jadi omongan guru-guru tuh. Dipanggil aku di depan sekolah, dipanggil wali kelas. Gitu. Tapi lu lulus. Lulus paling bagus nilaiku sekolah. Nyontek siapa lu? Dapat bocoran. Banyak bocoran. Karena apa ya? Yang mau berteman sama kita itu banyak gitu loh. Teman banyak. Orang baik lah waktu itu. Orang-orang pintar banyak lah. Masalahnya kalau aku jadi teman obrolan mereka juga nyambung gitu loh. Jadi Kalau orang baik itu banyak terus ngasih contekan. itu. Itu orang baik. Antum adalah orang Jadi yang orang baik di kalangan orang-orang jahat. enggak lah, antum yang jahat lah. Antum pasti gak bagi contekan. Iya, kan? antum kalau pasti ngerjain soal pasti begini kan. Terus topi ditaruh sini. Tapi pada akhirnya guru-guru itu hormat Sama siapa? sama Bendera. aku. Karena apa ya? Loh, kamu gak belajar bukan sih? Lah saya di rumah udah tahu jawabannya pak. Jadi belum berangkat. Jadi tuh kan biasa ganti guru ya. Iya. Ganti guru ya. Iya. Ada satu guru yang memang dari guru kita asli. Iya. Nungguin di gerbang. Nih udah datang nih. Tanya aja ke dia gitu lah. Kok bisa? Udah ada jawabannya. Udah ada jawabannya. Udah dapat jawabannya karena Nah, ini, ada beberapa SMA Jadi itu. curiga itu. Apa? Kenapa kuis itu menang gitu? Enggak, beda itu. Makanya ada beberapa SMA dulu itu ya, isunya.
itu jangan dibahas, ini tayang sebelum itu. Makanya kan ada, antum pernah dengar isu pas UN dibeli sama sekolah nggak sih? Iya. Lah. Oh di Jember juga ada. Bukan sekolah gua. Oh. Jadi ada sekolah beli, nah temen gue banyak di situ. Melimpah ruah lah itu. Iya. Aku dulu pas sekolah nggak pernah dengar isu-isu ada apa. Ya zaman antum nggak ada UN kali. Belum ada UAN itu yang nilai minimal 3. Antum nggak ada nilai minimum kan? Belum. Ada. Eptanas dulu namanya masih kan. Eptanas. Antum nggak pernah mikir kan? Misalnya aku tuh sejak awal sekolah ngapain serius sekolah? Kalau lulus gaknya sekolah itu nanti cuma ditentuin UN. Iya. Udah banyakin aja temen. Ngapain? Ini bingung nih mau lanjutin gimana? Yang nonton anak-anak sekolah. Iya bener ya, jangan ditiru ya. Itu contoh yang salah. Anda belajar yang rajin, karena saya tidak yakin Anda gak belajar pun sepinter saya. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Lihat Tetap nih. putus asa, jangan semangat. Yang rajin belajar mungkin seperti Ustadz Iskandar. Iya.